DB Cooper. Lo lagi di pesawat, tiba-tiba ada orang santai pakai jas bilang dia bawa bom, minta duit, terus loncat dari pesawat di tengah badai. Dan yang lebih gila, dia nggak pernah ketemu lagi, bro. Tanggal 24 November 1971, seorang pria yang nyebut dirinya Dan Cooper naik pesawat Boeing 727 dengan tampilan super rapi. Jas, dasi, kacamata hitam, nggak ada yang curiga satupun. Sampai akhirnya dia kasih catatan ke pramugari, dia tuh ngaku bawa bom. Terus dia tuh minta tebusan $200.000 plus 4 parasut. Aneh banget. Tapi pihak berwenang nurut demi keselamatan penumpang. Pesawat pun mendarat, uang dan parasut dikasih, penumpang dilepas. Harusnya udah selesai kan? Tapi pas pesawat lepas landas lagi, di tengah malam hujan badai di atas hutan Washington, Cooper buka pintu belakang pesawat dan dia loncat, bro. Ke dalam gelap, ke dalam badai, tanpa ada yang tahu dia bakal mendarat di mana. FBI langsung ngelakuin pencarian besar-besaran, tapi hasilnya nol besar, bro. Gak ada mayat, gak ada parasut, gak ada jejak. Bertahun-tahun kemudian cuma ditemukan sebagian uang tebusan yang udah rusak di pinggir sungai. Sisanya ya hilang, bro. Sampai sekarang identitas asli DB Cooper masih misteri. Dia jadi satu-satunya pembajak pesawat di Amerika yang bukan cuma lolos, tapi juga menghilang tanpa jejak, bro. Roanoke Colony. Bayangin ada satu kampung isinya 100 orang lebih terus tiba-tiba lenyap gitu aja, bro. Nggak ada mayat, nggak ada tanda perlawanan, cuma satu kata misterius yang ditinggalin. Aneh banget. Tahun 1587, sekitar 115 orang Inggris datang ke Pulau Roanoke buat mulai hidup baru di dunia baru. Awalnya kelihatan normal ya, tapi masalah mulai muncul tuh pas persediaan mereka menipis. Gubernurnya si John White balik ke Inggris buat ambil bantuan. Masalahnya, gara-gara perang Inggris dan Spanyol waktu itu, dia tuh baru bisa balik 3 tahun kemudian. Nah, pas akhirnya dia balik ke Roanoke, yang dia temuin bukan koloni yang berkembang, tapi tempat kosong, sepi, sunyi, nggak ada satu orang pun. Nggak ada tanda-tanda pertempuran, nggak ada darah, bahkan nggak ada mayat. Yang lebih aneh lagi, rumah-rumahnya dibongkar dengan rapih kayak mereka pergi dengan sengaja, bukan kabur panik. Satu-satunya petunjuk, kata kerotoan yang diukir di batang pohon. Sampai sekarang nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dibantai, kelaparan, atau mereka pindah dan hilang selamanya. Kasus ini jadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah, seolah-olah satu koloni penuh manusia benar-benar menghilang di telan waktu. Lars Mittank. Ada orang yang ninggalin semua barang berharganya, paspor, HP, dompet, terus tiba-tiba sprint ke arah hutan kayak lagi dikejar sesuatu, padahal nggak ada siapa-siapa. Seorang pemuda asal Jerman bernama Lars Mittank lagi liburan di Bulgaria. Awalnya biasa aja ya, sampai dia terlibat perkelahian kecil yang bikin telinganya cedera. Nah, karena itu, dia harus nunda pulang dan stay beberapa hari lagi. Tapi justru disinilah semuanya mulai aneh. Perilakunya berubah drastis. Dia jadi paranoid, ketakutan, bahkan sampai nelpon ibunya sambil bisik-bisik, bilang ada orang yang lagi ngejar dia dan mau ngebunuh dia. Nggak lama setelah itu, dia pergi ke Parna Airport buat cek kondisi kesehatannya sebelum terbang. Dan disinilah momen paling misterius itu terjadi. Lagi ngobrol sama dokter, tiba-tiba Lars berdiri. Mukanya panik banget. Terus dia langsung lari, bro. Nggak jelas kenapa, nggak ada yang ngejar, tapi dia lari secepat mungkin keluar ruangan. Rekaman CCTV nunjukin dia terus lari, melewati terminal, keluar ke parkiran, lalu manjat pagar kawat berduri setinggi lebih dari 2 meter. Tanpa ragu, dia lompat dan lari masuk ke hutan. Nah, sejak saat itu, dia nggak pernah kelihatan lagi. Semua barang berharganya ditinggal. Nggak ada jejak, nggak ada tubuh, nggak ada jawaban. Pertanyaannya cuma satu. Sebenarnya, Lars lagi lari dari siapa? Atau dari apa, bro? Ethan Page. Bayangin. Cuma jalan 2 blok dari rumah ke Haltebus, di kota seramai New York, tapi seorang anak kecil bisa hilang tanpa satupun orang lihat. Kayak ditelan keramaian gitu, bro. Tanggal 20 Mei 1979, bocah 6 tahun bernama Ethan Page akhirnya dikasih izin sama ibunya buat jalan sendiri ke Haltebus sekolah. Cuma 2 blok doang, dia bahkan bawa $1 buat beli minuman. Keluar rumah dengan santai penuh semangat, bro. Tapi dia nggak pernah sampai ke halte dan nggak pernah balik lagi ke rumah. Kejadiannya di New York City, salah satu kota paling sibuk di dunia. Harusnya ada yang lihat ya, harusnya ada saksi, tapi anehnya nggak ada satu orang pun yang tahu dia kemana. Pencarian besar-besaran langsung dilakukan. Polisi, relawan, bahkan FBI pun turun tangan, bro. Tapi ya hasilnya nihil banget. Kasus ini sampai segede itu. Wajah Ethan jadi anak hilang pertama yang dipasang di kotak susu di seluruh kota Amerika.
Tahun-tahun berlalu, ada orang yang ngaku sebagai pelakunya. Tapi jasad Ethan nggak pernah ditemukan, dan banyak ceritanya nggak cocok sama fakta, bro. Sampai sekarang nggak ada jejak fisik yang jelas. Seolah-olah Ethan benar-benar menghilang di tengah keramaian kota, bro. Elisa Lim, rekaman CCTV ini pernah bikin internet merinding. Seorang cewek sendirian di lift, pergerakannya aneh banget, kayak lagi ngumpet dari sesuatu yang nggak kelihatan. Beberapa hari kemudian, dia ditemukan di tempat yang mustahil. Tahun 2013, seorang mahasiswi asal Kanada bernama Elisa Lim menginap di Hotel Cecil. Suatu malam, kamera CCTV di lift merekam sesuatu yang bikin banyak orang bingung sekaligus takut. Elisa terlihat keluar masuk lift berkali-kali. Dia menekan banyak tombol, ngintip ke lorong, lalu bersembunyi di sudut lift. Gerakan tangannya aneh, seolah-olah dia lagi ngobrol atau menghindar dari seseorang, padahal nggak ada siapa-siapa di sana, bro. Setelah rekaman itu, Elisa dinyatakan hilang. Beberapa hari kemudian, tamu hotel mulai mengeluh. Air keran berubah warna, bau aneh, rasanya juga nggak normal. Pas petugas ngecek tangki air di atap, mereka nemuin jasad Elisa di dalamnya. Dan disinilah misterinya makin dalam. Gimana dia bisa naik ke atap yang aksesnya dijaga ketat? Kenapa alarm pintu nggak bunyi? Dan yang paling aneh, gimana dia bisa masuk ke tangki air besar yang tertutup rapat lalu menutupnya kembali? Hasil resmi bilang dia meninggal karena tenggelam terkait kondisi kesehatan mentalnya. Tapi banyak orang rasa ada yang nggak masuk akal. Apalagi Hotel Cecil punya sejarah kelam yang bikin kasus ini makin merinding. Sampai sekarang, satu pertanyaan masih menggantung. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam lift itu sebelum semuanya berakhir? Maura Murray. Bayangin cuma ditinggal 10 menit pas polisi datang, mobilnya masih ada, tapi orangnya hilang, bro. Dan yang paling aneh, nggak ada jejak kaki sama sekali di salju. Tahun 2004, seorang mahasiswi keperawatan bernama Maura Murray tiba-tiba melakukan hal yang nggak biasa. Dia beresin barang-barangnya, ngasih alasan palsu ke dosennya soal ada keluarga yang meninggal. Lalu pergi begitu aja dari kampusnya di Massachusetts. Nggak ada yang tahu dia mau kemana. Dalam perjalanan, mobilnya kecelakaan di jalan pegunungan bersalju di New Hampshire. Nabrak pohon di tikungan petajam. Seorang supir bus sempat berhenti buat nolongin. Tapi Maura nolak, bahkan dia minta supaya polisi nggak dipanggil. Aneh kan? Sopir itu akhirnya pergi, tapi tetap nelpon polisi karena ngerasa ada yang nggak beres. Sekitar 10 menit kemudian, polisi sampai di lokasi. Mobilnya masih di sana, rusak, barang-barangnya masih lengkap di dalam, pintu terkunci. Tapi Maura, ya hilang, bro. Di sekelilingnya cuma hutan lebat dan salju tebal. Harusnya kalau dia jalan kaki atau lari, ada jejak kakinya, bro. Tapi faktanya nggak ada sama sekali. Anjing pelacak cuma bisa ngikutin jejaknya beberapa meter dari mobil, lalu hilang begitu aja. Seolah-olah Maura nggak pergi kemana-mana, tapi juga nggak ada di situ. Dalam waktu kurang dari 10 menit, di jalanan sepi, dia menghilang tanpa satupun petunjuk, bro. Michael Rockefeller, anak dari salah satu keluarga paling berkuasa di dunia, hilang di Papua, bukan di kota, bukan di jalanan, tapi di wilayah yang bahkan sampai sekarang masih penuh misteri. Tahun 1961, Michael Rockefeller, putra dari Nelson Rockefeller, lagi ikut ekspedisi ke Papua buat ngumpulin seni ukir dari suku Asmat. Semuanya berjalan lancar, sampai perahu yang mereka tumpangi terbalik di laut yang ganas. Michael dan temannya terombang-ambing selama 2 hari, tanpa makanan, tanpa bantuan. Akhirnya Michael ambil keputusan nekat. Dia bilang, "I think I can make it." Lalu dia turun ke laut. Berenang menuju daratan yang jaraknya belasan kilometer, cuma pakai jerikan kosong sebagai pelampung. Sejak saat itu dia nggak pernah terlihat lagi. Ayahnya langsung ngeluarin pencarian besar-besaran, kapal, helikopter, bahkan bantuan warga lokal. Tapi hasilnya nol, bro. Versi resmi bilang dia tenggelam atau mungkin dimangsa hewan laut. Tapi ada cerita lain yang jauh lebih gelap. Beberapa rumor bilang Michael sebenarnya berhasil sampai ke daratan. Tapi dia bertemu dengan kelompok suku lokal yang saat itu lagi dalam konflik dan menganggap orang luar sebagai musuh. Nah, spekulasi paling ekstrim, dia jadi korban dan nggak pernah keluar hidup-hidup dari hutan Papua. Sampai sekarang nggak ada bukti pasti, nggak ada jasad, nggak ada jawaban. Seolah-olah dia benar-benar hilang di jantung rimba, bro. Brandon Swenson. Lagi teleponan sama orang tua, ngobrol santai, tiba-tiba dia teriak, "Oh shit!" Dan langsung hilang. Bukan cuma dari teleponan, bro, tapi dari dunia. Mei 2008, seorang mahasiswa 19 tahun bernama Brandon Swenson lagi nyetir pulang habis ngerayain akhir semester. Di jalan pedesaan yang gelap banget di Minnesota, mobilnya tiba-tiba masuk ke parit. Tapi dia masih santai, nggak panik. Dia langsung nelpon orang tuanya buat minta dijemput.
Yang aneh, dia yakin banget sama lokasinya. Bahkan selama 47 menit, dia tetap ditelepon sama ayahnya sambil jalan kaki nyari arah. Obrolan mereka normal, nggak ada yang aneh. Sampai tiba-tiba Brandon teriak, "Oh, Seth!" Dan langsung terputus, bro. Besoknya, pencarian besar-besaran langsung dilakukan. Tapi hasilnya malah makin bingung. Mobilnya ditemukan, tapi jauhnya sekitar 40 km dari lokasi yang dia bilang di telepon. Anjing pelacak sempat ngikutin jejaknya sampai ke tepi sungai. Tapi setelah itu hilang, bro. Nggak ada jejak kaki, nggak ada pakaian, nggak ada HP, nggak ada tubuh si Brandon. Seolah-olah setelah teriakan itu Brandon bener-bener lenyap dari dunia. Dan sampai sekarang nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia lihat di detik terakhirnya itu sampai dia bilang, "Oh, shit." Frederick Valentik, seorang pilot lagi terbang santai, tiba-tiba lapor ada objek aneh ngikutin dia. Beberapa menit kemudian radio putus dan pesawatnya hilang tanpa bekas. Tanggal 21 Oktober 1978, pilot muda bernama Frederick Valentik lagi nerbang pesawat kecil Cessna 182 Skyline di atas Bass Strait. Awalnya normal, sampai dia tiba-tiba kontak menara kontrol. Dia bilang ada objek aneh di atasnya. Bentuknya tuh besar, ada 4 lampu hijau terang, dan gerakannya nggak masuk akal. Cepet banget, muter-muter kayak lagi mainin pesawatnya. Menara kontrol bingung, nggak ada pesawat lain di radar, bro. Tapi Valentik tetap yakin sesuatu itu ada tepat di atas dia. Suara Valentik makin panik. Lalu dia bilang kalimat terakhirnya, "It's hovering and it's not an air fart." Setelah itu terdengar suara aneh, kayak gesekan logam selama beberapa detik. Dan radio pun langsung mati, bro. Pencarian besar-besaran dilakukan di laut. Tapi hasilnya kosong. Nggak ada puing, nggak ada bahan bakar, nggak ada tanda kecelakaan. Seolah-olah pesawat itu nggak jatuh, tapi menghilang dari langit. Sampai sekarang nggak ada jawaban pasti apakah ini kecelakaan biasa atau sesuatu yang nggak seharusnya ada di sana. Benjamin Bathurst, gimana kalau seseorang berdiri tepat di depan lo kedip sebentar dan dia langsung hilang. Bukan kabur, bukan ngumpet, tapi benar-benar lenyap. Tahun 1809, seorang diplomat Inggris bernama Benjamin Bathurst lagi dalam perjalanan pulang dari misi rahasia di Eropa. Karena situasi perang, dia jalan dengan pengawalan ketat dan identitas samaran. Sampai akhirnya rombongannya berhenti di sebuah kota kecil, Perlebreng buat ganti kuda. Bathurst turun dari kereta berdiri di sampingnya. Di situ ada sekretarisnya, pegawai, bahkan orang-orang lain yang bisa lihat dia dengan jelas. Lalu, dia jalan ke depan kereta, bro. Cuma beberapa langkah, nggak ada yang aneh sih. Tapi dalam satu momen, dia hilang, bro. Gak ada teriakan, gak ada tanda perlawanan, gak ada tempat buat sembunyi. Orang-orang di situ langsung panik dan nyari ke seluruh area. Tapi hasilnya kosong banget, bro. Pemerintah Inggris sampai turun tangan. Penyelidikan besar-besaran dilakukan, bahkan ditawarin hadiah besar buat siapapun yang bisa nemuin dia. Tapi sampai akhir hidupnya, Benjamin Bathurst nggak pernah muncul lagi. Seolah-olah dia nggak kabur, bukan juga diculik secara biasa. Tapi benar-benar lenyap dari dunia tepat di depan mata banyak orang. Dari semua kasus tadi, satu hal yang pasti, gak semua orang hilang itu bisa dijelaskan dengan logika. Ada yang ninggalin jejak, ada juga yang benar-benar lenyap tanpa alasan. Menurut lo, mana kasus yang paling gak masuk akal, bro? Tulis di komentar ya. Dan kalau lo suka konten misteri kayak gini, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan cerita misteri lainnya, bro.